Shalom Sobat Bas yang dikasihi Tuhan, saya ada di Blue Mountain, yaitu Gunung Biru kata orang Sydney. Di sini cukup terkenal, jikalau apalagi musim dingin, ini terlalu dingin, angin yang kencang, berlatar belakang seperti celah-celah seperti ini. Saudara, saya di tengah-tengah kedinginan begini, ini baru matahari baru muncul, tadi tidak ada angin bahkan kencang. Puji Tuhan, teringat akan api yang panas sekali, saudara, api yang panas. Di tengah-tengah udara dingin ini kita membutuhkan semangat di dalam hidup kita. Khususnya saya lihat orang Australia ini di tengah-tengah dingin malah dia banyak bekerja juga supaya mengalahkan kedinginannya. Kasih manusia telah menjadi dingin. Di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi kita tetap rajin. Biarlah rohmu menyala-nyala, roh menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, untuk melayani Tuhan, saudara harus rajin dan roh yang menyala-nyala. Banyak orang melayani Tuhan, tidak ada rohnya menyala-nyala. Dia melakukannya melakukan, namun tidak berkobar-kobar. Dia melakukan, namun tidak rajin. Rajin itu luar biasa, saudara. Melakukan banyak hal. Saya pergi ke Israel, saya bisa membedakan dua tipe orang. Yang satu orang Israel dan yang satu adalah orang asing. Ketika mereka berdoa di tembok ratapan. Orang asing kalau berdoa di tembok ratapan, dia diam tidak goyang. Namun orang Israel ketika berdoa di tembok ratapan, dia goyang-goyang semuanya. Dan ketika saya jumpai di hotel sebelum hari Sabat atau menjelang hari Sabat, mereka berdoa. Baik imam-imam membaca sambil bersenandung, sambil goyang-goyang. Sedangkan yang di belakang jemaat berdoa, dia goyang-goyang semua. Tangan terangkat, ada yang begini, ada goyang. Seperti api, saudara, goyangannya itu. Saya pelajari setengah jam, kemudian kenapa? Saya bertanya, ternyata mereka adalah orang Israel. Dan mereka berdoa, mereka berkata, aku adalah api. Karena firman Allah adalah api. Dan Tuhan adalah api yang menghanguskan. Jadi mereka adalah api itu sendiri. Sehingga di dalam doa mereka bukan cuma berdoa diam. Namun mereka goyang-goyang seperti api. Artinya walaupun ditiup oleh angin, persoalan, masalah, kesulitan, ancaman, tantangan, aniaya, kebencian-kebencian dari bangsa-bangsa, embargo dari bangsa-bangsa, mungkin fitnah dan sebagainya. Mereka memang seperti api doyong ke kini, atau doyong ke depan, atau doyong ke belakang, atau ke samping. Namun tetap api akan kembali, tetap semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sebenarnya adalah api itu juga. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 2, siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dikatakan ada api. Yaitu kilatan api atau api. Saya pernah melihat ketika Tuhan menunjukkan kepada saya, teman-teman Bas ini ketika dilantik didoakan, saya melihat itu seperti ada api seperti ini jalan, goyang semua. Memang kita tidak melihat, namun iblis melihat. Makanya saudara, kalau kita tidak punya api, kita tidak punya semangat sungguh-sungguh, saudara, kita akan jadi makanan empuk bagi iblis. Mungkin saudara punya Roh Kudus, namun saudara tidak punya semangat. Kenapa? Karena Roh Kudus telah menjadi padam di dalam diri kita. Karena kita tidak mau rajin. Saudara, hari ini yakinkan bahwa engkau punya api. Engkau adalah api itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus berapi-api, berkobar-kobar. Jangan menjadi api yang aneh, ditiup, mereng, setelah angin nggak ada, kita tetap mereng. Api apa itu? Kan mestinya kembali. Mungkin yang bagi Surabaya, saudara, oh saya tidak pernah kena angin, nggak apa-apa, saya tegak lurus. Saya kira dia bukan api, tapi Tugu Pahlawan. Kalau orang Jakarta berkata, Monas, ada api, tapi api palsu. Tidak ada masalah, dia tenang. Justru api sesungguhnya goyang, tapi tidak pernah padam, tapi tetap kembali. Puji Tuhan, tetap rajin, tetap melayani, dan bawa satu jiwa untuk Tuhan. Menyala-nyala terus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.